Yang saya ingin selesaikan adalah menyelesaikan persoalan real yang ada di masyarakat. Ya, seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, kemudian pemutihan ijazah, membuka taman menjadi 24 jam, saya akan lakukan. Nah, yang menjadi problem kalau banjir kiriman, kemudian robnya juga lagi naik, maka normalisasi sungai itu harus diselesaikan. Saya tidak membayangkan menjadi gubernur Jakarta itu ternyata jauh lebih sibuk dibandingkan ketika menjadi menteri sekretaris kabinet 2 periode. Ibu kota itu masih di Jakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mas Pram, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. 20 hari ini saat menjadi gubernur nih langsung kelihatan jadi apa gitu Pak? Ya, yang pertama tentunya saya begitu pulang dari retreat, hari pertama langsung kerja dan menghadapi banjir, kemudian juga hal yang berkaitan dengan rapat-rapat internal untuk memutuskan, termasuk hal-hal yang saya sudah janjikan ketika sosialisasi maupun kampanye, diantaranya adalah penyelesaian Kampung Bayam. Dan alhamdulillah selesai. Saya dalam waktu 100 hari kerja yang utama adalah ingin menyelesaikan semua janji-janji politik. Diantaranya yang berkaitan, yang paling utama bagi saya adalah Kartu Jakarta Pintar. KJP ini dulunya yang menerima 520.000, dan alhamdulillah kemarin dalam rapat beserta dengan seluruh stakeholder kami memutuskan untuk memberikan 705.000 penerima, sehingga dengan demikian ini angkanya menjadi jauh lebih besar. Dan juga hal yang segera kita eksekusi adalah pemutihan ijazah-ijazah yang tertahan, itu jumlahnya ribuan. Yang banyak kasus juga Pak ya yang... Jadi rata-rata mereka yang tertahan ini karena tidak bisa ngambil, tidak menyelesaikan SPP dan sebagainya. Ada yang SD, SMP, SMA. Saya menemukan sendiri bahkan ada yang sudah 15 tahun. Jadi itulah yang saya kerjakan di awal-awal ini. Udah berapa persen Pak? Maksudnya 100 hari kerja ini kan berarti masih sisa 80 harian lagi Pak. Ya pokoknya saya akan berusaha, kebetulan kalau diamati ya. Ketika saya berkampanye kan saya tidak pernah menjanjikan sesuatu yang besar, yang berlebihan gitu ya. Yang saya ingin selesaikan adalah menyelesaikan persoalan real yang ada di masyarakat. Ya, seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, kemudian pemutihan ijazah, membuka taman, 6 taman menjadi 24 jam, saya akan lakukan. Dan sekarang udah finalisasi, nanti ada 6 taman yang akan dibuka. Di antaranya adalah Langsat, Ayodhya yang di Jakarta Selatan, kemudian Aquapark yang di Tebet, kemudian literasi, Banteng, dan Banjir Kanal Timur. Memang itulah yang saya harapkan untuk segera bisa diwujudkan supaya masyarakat Jakarta itu kalau habis kerja itu ada tempat untuk mereka bertemu, bersilaturahmi dan sebagainya. Karena pengalaman di negara-negara maju dimanapun di seluruh dunia, taman itu sebenarnya lebih ramai di malam hari, di sore hari dan malam hari. Nah di kita kan semua taman jam 5, jam 6 ditutup. Maka dengan demikian saya akan buka dan UMKM-nya juga diberikan kesempatan untuk berjualan. Parkirnya nggak boleh diatur oleh siapapun, yang atur tetap Pemda. Kemudian UMKM-nya dibuat bersih, dipasang CCTV, lighting-nya terang benderang. Sehingga dengan demikian itu menjadi tempat baru orang untuk bertemu, bersilaturahmi, berekspresi dan sebagainya. Kalau ini Pak masuk ke program penanganan banjir Pak, kemarin kan Bapak bilang tadi 20 hari itu langsung dihadapkan banjir lah gitu ya. Banjir Jabodetabek yang kemarin itu sampai kita semua pusingan gitu Pak. Nah bagaimana Pak untuk, kan kemarin juga tim transisi juga kan menyarankan 1 tahun tuh minimal 1 sungai selesai gitu Pak. Itu gimana Pak? Jadi pada prinsipnya banjir di Jakarta itu ada 3. Satu, banjir karena kiriman, itu biasanya curah hujan tinggi di atas. Itu yang terjadi kemarin ini, yang terakhir. Yang kedua adalah banjir karena lokal, karena sumbatan, nggak digali, nggak dikeruk, dan sebagainya. Yang ketiga karena rob. Nah, maka untuk banjir yang bersifat kiriman, biasanya banjirnya lebih panjang, lebih long term,
dan lebih besar karena curah hujannya di atas kan lebih tinggi. Nah, yang menjadi problem kalau banjir kiriman kemudian robnya juga lagi naik. Karena saya sekarang daily selalu monitor report yang diberikan oleh BMKG. Contoh, kemarin tanggal 10, 11, 12 itu sebenarnya BMKG memberikan warning akan terjadi curah tinggi sekali di atas 200. Maka apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan, Jakarta melakukan apa yang disebut dengan modifikasi cuaca. Jadi mulai tanggal 10, 11, 12 kita lakukan modifikasi cuaca. Saya sendiri akhirnya kaget gitu yang efektif. Yang saya agak trauma lah dengan curah hujan yang begitu tinggi, ternyata terang benderang dan sampai hari ini hasilnya itu real dirasakan. Jadi memang harus menangani banjir di Jakarta itu ada yang bersifat short term yang benar-benar harian, medium term maupun yang long term. Nah, yang short term yang sekarang kita lakukan, termasuk nanti tanggal 28-29 Maret ini itu akan ada ROB. Nah, bagaimana dengan pemerintah Jakarta? Maka saya sudah perintahkan pompa-pompa harus disiapkan. Kemudian nanti setelah Lebaran kita akan mulai membangun tanggul-tanggul turap di Muara Karang, di RE Marta Dinata dan sebagainya. Dan itu harus dimulai dari sekarang, karena nggak bisa lagi nanti robnya sudah datang baru kita melakukan. Dan pompanya saya sudah minta untuk disiapkan. Yang di atas kan kita punya waduk ada 47, punya polder dan sebagainya untuk menahan kalau kemudian memang ada curah hujan. Tetapi yang paling utama di utara itu kita sudah siap dengan pompa yang ada. Saya bahkan sudah memerintahkan di 200 titik kurang lebih 500 pompa. Mudah-mudahan itu bisa mengurangi. Nah, belajar pengalaman banjir yang terakhir ketika di pintu Manggarai udah 850, saya kan memutuskan untuk membuka beberapa pintu, tetapi diatur. Dan alhamdulillah kalau melihat kemarin untuk membandingkan sebenarnya paling gampang adalah apa yang terjadi di Banten, Jakarta, dan di Bekasi. Di Jakarta itu relatif 1 hari selesai. Nah, di Banten mungkin 2-3 hari, di Bekasi lebih 3-4 hari ya. Karena memang bukan untuk membandingkan bahwa kita lebih bagus dan lebih siap, tetapi memang apapun Bekasi infrastrukturnya, Jakarta infrastrukturnya sekarang sudah lebih baik. Nah, nanti kebetulan jam 4 saya juga akan rapat dengan PUPR dan ATR, karena memang terkait yang medium. Penyelesaian medium itu maka normalisasi sungai. Beberapa yang belum selesai di sepadan Ciliwung itu harus diselesaikan. Kurang lebih masih ada 19 kilo yang harus diselesaikan. Nah, saya mempunyai program mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Kalau ini bisa diselesaikan dalam waktu 3 tahun, maka 40% kontribusi banjir di Jakarta itu tertangani. Kan Jakarta itu ada 13 sungai, tapi yang paling besar ya Ciliwung. Semuanya nanti muaranya ya ke Ciliwung. Jadi Ciliwungnya lah yang akan kita selesaikan. Kendalanya apa Pak? Kalau di Jawa Barat kan Gubernur Jawa Barat Pak Demul itu kan dia bilang yang nggak bersertifikat langsung dihabiskan di tanah. Jadi di Jakarta ini di 19 kilo itu problemnya complicated. Yang pertama, pada hari ini saya akan minta PUPR untuk segera menerbitkan sepadan Sungai Ciliwung, yang mana aja. Jadi memang satu-satunya yang belum ditetapkan oleh Menteri PUPR adalah Jakarta. Nah, kalau itu sudah diterapkan, maka apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta akan kita lakukan, yaitu pembebasan lahan. Memang di pembebasan lahan itu problem yang paling utama, banyak warga kita, mohon maaf, yang menempati tanpa surat sama sekali. Sehingga mereka ya tetap saya dalam menyelesaikan untuk pertanahan ini pendekatannya harus manusiawi banget lah. Approach, duduk, mencari jalan keluar, dan menyadarkan kepada mereka bahwa ya mereka sudah mengalami dengan banjir selama kemarin menyambut Imlek,
sama kemarin yang banjir kiriman. Dua-dua ini karakternya berbeda banget. Banjir yang Imlek betul-betul banjirnya itu curah hujan Jakarta tinggi banget, di atas 200. Pokoknya Jakarta kalau curah hujan di atas 150 per meter kubik, itu pasti infrastrukturnya nggak mampu. Nah, maka ya modifikasi cuaca, kemudian juga mencegah supaya air di atas itu bisa tertampung di Waduk Sukamai sama Ciawi itu yang sekarang memang belum maksimal ya. Tapi memang kemarin banjir yang terakhir itu curah hujan tingginya bukan di atas tapi di Bogor ke bawah. Nah, yang begitu-begitu terus terang membuat saya betul-betul belajar dan memang dalam beberapa hal harus segera diputuskan. Tapi nggak capek Pak, itu kan manusia kan kadang lebih nyaman karena udah pasti 1 tahun juga. Cuma 1 tahun sekali gitu Pak banjir. Ya, saya ingin membuat kehidupan Jakarta lebih nyaman dan lebih teratur, termasuk ya persoalan-persoalan lain. Karena memang pengalaman panjang saya sebagai orang yang menjabat di pusat, di DPR, Menteri 2 periode, menjadi Sekretaris Presiden. Sehingga networking saya inilah yang kemudian terus terang aja selama saya menjadi gubernur ini tamu nggak pernah berhenti. Satu hari rata-rata acara saya itu 11-12 acara dan saya betul-betul ingin memberikan kontribusi untuk melakukan perbaikan di Jakarta. Berarti Mas Pram kan sudah melewati fase baik itu dari DPR sampai sekarang misalkan menjadi gubernur ini. Terasa lebih mudah nggak Pak untuk mengatur Jakarta atau ada challenge sendiri? Saya tidak membayangkan menjadi gubernur Jakarta itu ternyata jauh lebih sibuk dibandingkan ketika menjadi Menteri Sekretaris Kabinet 2 periode. Pada waktu itu saya bertanggung jawab untuk menjadi penjaga dapur utama. Tetapi sekarang ini selain hal-hal yang bersifat eksekusi sebagai eksekutor langsung, juga Jakarta ini yang memberikan atensi perhatiannya luar biasa. Terus terang luar biasa lah, saya nggak bisa cerita. Ya mungkin karena dalam kondisi seperti ini sekarang orang kan juga kesulitan urusan pekerjaan. Waduh, yang ngirim CV, ngirim WA saya itu selalu penuh lah dengan permintaan-permintaan yang seperti itu. Nah itu gimana Pak menanggapi, ini kan bentar lagi ada musim balik lebaran Pak ya, maksudnya juga kita lagi ada di fase banyak teman-teman yang kena PHK, terus di luar wilayah kan melihat Jakarta sepertinya aman gitu, nanti bakal urbanisasi banyak ke sini seperti apa? Ya, saya sudah mempersiapkan untuk lebaran ini. Yang paling utama adalah kita menyiapkan mudik dulu buat para pemudik. Jakarta ini akan menyiapkan 22.000 pendaftaran untuk pemudik. Yang saya surprise, ternyata minatnya itu luar biasa. Nggak sampai 1 hari langsung ludes. Jadi saya lagi memikirkan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang mau menyalurkan CSR-nya. Kita yang akan memanage untuk itu. Padahal kita sudah hampir 620 bus, kemudian motor dan sebagainya. Nah, itu satu dulu. Jadi artinya untuk mudik kita memang kita persiapkan transparan dan terbuka. Termasuk untuk ASN sendiri, kemarin saya sudah wanti-wanti, nggak boleh pakai mobil dinas. Siapapun yang melanggar itu pasti akan kita berikan sanksi yang tegas. Nah, bagaimana dengan mengantisipasi perkembangan ekonomi yang ada ketika di beberapa daerah ada PHK dan pasti mereka berpikir Jakarta menjadi tempat mencari harapan baru lah gitu ya. Yang jelas saya tidak akan menerapkan hal-hal yang tidak manusiawi seperti operasi justisia. Enggak, saya nggak akan menerapkan. Saya lebih menerapkan mengedukasi. Karena bagaimanapun Jakarta ini tetap sekarang ini sebagai ibu kota negara, sebagai kota global, pusat perekonomian nasional, menjadi harapan bagi siapapun. Nah, untuk itu saya sudah dengan OPD sudah menyiapkan bahwa kita akan segera mengadakan yang namanya job fair, pelatihan pekerjaan pada tingkat
kelurahan, kecamatan. Kemarin kita sudah simulasi job fair, ternyata memang yang mencari pekerjaan di Jakarta sekarang banyak banget. Sampai ini padahal bukan memberikan pekerjaan, ini hanya menginformasikan tentang job yang bisa dilakukan di tempat itu aja membludak. Sehingga dengan demikian ini menjadi pengalaman kami bahwa ya Jakarta harus bisa lebih menata dirinya sebagai kota global terutama. Dan itu akan saya lakukan. Kan dengan penambahannya penduduk, orang-orang datang ke Jakarta kan juga menyebabkan beberapa dampak itu Pak, macetnya. Itunya kan juga harus dilihat Pak, gimana Pak untuk. Jadi kalau hal yang berkaitan dengan kemacetan, kita tahu salah satu faktor utama adalah orang-orang yang dari Saben area, apakah Bekasi, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, bahkan sampai Cianjur sekarang ini. Itulah yang menjadi penyebab untuk kemacetan di Jakarta. Jadi bukan pendatang yang jumlahnya mungkin nggak seperti. Kenapa? Karena mereka rata-rata tiap pagi itu kita sudah hitung dan datanya udah fix kurang lebih antara 3,5 sampai 4 juta. Pagi hari masuk Jakarta dari Saben area, sore hari keluar Jakarta. Maka mau dikerjakan apapun dengan Transjakarta nggak akan selesai. Sehingga dengan demikian harus dirubah menjadi Transjabodetabek. Nah, yang paling utama adalah merubah karakter sifat orang untuk berkendaraan masuk Jakarta, tidak lagi harus menggunakan kendaraan pribadi. Mereka kita dorong untuk menggunakan kendaraan umum. Maka untuk itu, kalau dulu Jaklingko-nya yang dibuat oleh eranya Mas Anies, itu kan di dalam Jakarta. Nanti Jaklingko-nya tidak di dalam Jakarta, malah Jaklingko-nya itu di luar Jakarta, sehingga orang, misalnya saya tinggal di Bekasi Selatan, saya mau ke Jakarta, dari rumah saya ada Jaklingko, sampai di satu tempat yang disebut dengan ride and park, tempat untuk parkir dan sebagainya, kemudian naik transportasi umum, apakah itu LRT, apakah itu MRT, apakah itu Transjabodetabek sampai di Jakarta. Nah, untuk itu supaya mereka juga ada kepastian, maka yang sekarang di Transjakarta itu kan dibebaskan 14 golongan. Nanti di Transjabodetabek saya akan bicara dengan Kementerian Perhubungan apakah bisa dilakukan subsidi secara bersama-sama sehingga orang itu ke 15 golongan masuk di Jakarta kita bebaskan. Kalau itu bisa terjadi, maka penurunan penggunaan motor pribadi, kendaraan pribadi pasti turunnya juga besar. Dan itu juga akan menyebabkan polusinya juga akan turun. Maka menyelesaikan kemacetan Jakarta nggak bisa parsial. Harus komprehensif. Sudah komunikasi dengan wilayah-wilayah lain, Pak? Udah mulai. Termasuk kan dulu zaman Pak Ahok ada keinginan untuk menerapkan ERP seperti yang di Singapura. Dan itu sebagai salah satu alternatif, belum diputuskan ya, sebagai salah satu alternatif. Kami sudah menghitung kalau ERP itu diterapkan, maka akan ada revenue kurang lebih 1,5 triliun. Nah, yang 1,5 triliun itu nanti akan digunakan sebagai subsidi sepenuhnya. Kepada yang tadi itu, yang Transjabodetabek, orang yang tinggal di Bekasi, di Bogor, supaya mereka mau naik transportasi umum. Karena apa? Sekarang naik mobil jadi mahal kan? Parkirnya juga nggak murah lagi. Sehingga dengan demikian pasti akan berkurang. Nah, bagi orang yang mampu, mau bawa mobil 10 juga nggak apa-apa. Bayar dong ERP-nya gitu. Parkirnya juga pasti akan kita koreksi. Nggak seperti sekarang, parkirnya kan 5.000. Ini apa? Udah Tertinggi, 17 tahun nggak pernah naik parkir kita ini. Nah, cara-cara itulah yang kita akan kaji lebih mendalam, kita pelajari, karena sekarang ini infrastruktur transportasi di Jabodetabek itu sudah jauh lebih baik. Kalau Jaklingko di daerah di luar Jakarta bisa kita terapkan, sehingga ada kepastian orang untuk mudah masuk dan keluar Jakarta. Bahkan kami sudah menghitung, kalau ini diterapkan maka orang sampai Pulau Seribu hanya nambah maksimum 17 sampai 20 ribu. Dan itu kan banyak orang mampu, sehingga
ada jaminan juga Pulau Seribu yang selama ini sering tidak tersentuh menjadi tersentuh. Gitu. Berarti itu udah lampu hijau Pak ya? Bukan lampu hijau, belum diputuskan. Kalau kan saya belum kuning, diputuskan, saya pasti akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Karena ini kan nggak bisa sendirian, sehingga bagi saya keputusan itu harus keputusan bersama. Jadi memang apapun Jakarta ini tetap harus menjadi kota yang terbuka. Tetapi untuk hal yang berkaitan dengan sosial harus ditangani. Contohnya lah, contoh yang paling ini kan persoalan misalnya narkoba gitu kan masih tinggi. Ya. Kenapa saya dan Bang Dul sekarang lagi mempersiapkan supaya di RT RW itu dipasang CCTV. Kalau RT RW dipasang CCTV ternyata nggak mahal. Dan nggak mahal, tetapi salah satu yang sangat positif adalah apapun aktivitas tawuran, narkoba, itu akan terpantau. Hanya memang sebagian masyarakat kita keberatan. Keberatannya kan masyarakat ini kan sebenarnya nggak senang diawasi. Ya ada yang sambil bercanda, Pak masa nanti kita lirak-lirik tetangga akan ketahuan. Gitu. Nah yang begini-begini ini adalah realita kehidupan kita di lapangan. Sehingga kita mengkaji lebih dalam terhadap dampak-dampak sosial. Tapi saya sendiri kecenderungannya akan saya terapkan untuk masang CCTV di setiap RT RW itu. Dan jumlahnya kurang lebih 34.000. Biayanya nggak sedahsyat yang saya pikirkan. Karena memang sekarang ini CCTV yang hanya untuk memantau itu beda dengan CCTV untuk surveillance. Oh, iya. Surveillance itu kan lebih detail. Ada tujuannya untuk apa. Kalau hanya mantau orang beraktivitas, ada tawuran, ada orang pakai narkoba, itu nggak terlalu mahal. Untuk tanggapannya Bapak ini kan kalau Gubernur DKI Jakarta itu kan menjadi sorotan Pak di Indonesia khususnya Pak. Melihat kan sebelumnya juga eranya Mas Anies kan menjadi sorotan, eranya Pak Ahok juga menjadi sorotan. Nah ini kan nanti Bapak juga kadang suka dibanding-bandingkan dengan gubernur lain, bahkan dengan Pak Presiden gitu Pak. Tanggapannya. Saya terus terang untuk menjadi gubernur pun kan saya keberatan. Semua orang tahu rekam jejak karena ini nggak bisa dihapus. Dan saya sudah mungkin nggak banyak orang menjadi gubernur statement di awal kalau bisa 1 periode gitu. Sehingga saya memang betul-betul ya, udahlah orang itu ada waktunya untuk cukup gitu ya. Saya udah 25 tahun jadi pejabat, tambah ini 5 tahun, 30 tahun. Dan salah satu hal yang teman-teman di Balai Kota sekarang tahu, memang saya bekerja keras. Saya nggak pernah setengah-setengah dalam bekerja. Mereka kaget kok, saya dalam waktu singkat aja udah bisa menguasai dan menyelesaikan berbagai hal, termasuk hal-hal yang sensitif. Sebenarnya KJP itu sangat sensitif banget. Keberanian untuk menaikkan dari 520.000 menjadi 705.000. Itu kalau bagi saya yang penting ini kan untuk rakyat, bukan untuk saya pribadi. Sehingga saya putuskan. Nah kemudian kalau ada orang membandingkan, terus terang ya, saya nggak lihat tuh. Termasuk ketika saya dikritik naik helikopter, nggak apa-apa. Dan kritik itu sehat banget. Padahal nggak apa-apa juga sebenarnya Pak, kalau naik helikopter lebih bukan. Pertama naik helikopternya memang saya menyusuri Sungai Ciliwung. Iya. Saya pengen tahu mana yang harus dibebaskan. Karena pada waktu itu saya sebenarnya diajak bukan nyewa. Karena kemudian mau lihat ke Bekasi, ke Pabelan dan sebagainya. Karena saya lihat di lapangan itu, saya memutuskan untuk membantu Bekasi. Sehingga saya bantu Bekasi itu beras, lauk pauk, damkar, mobil toilet, PPSU, pasukan oranye, dan macam-macam lah. Karena saya lihat sendiri, aduh ini kalau nggak dibantu berat gitu. Termasuk alat-alat eskavator. Nah tapi kan ya namanya publik mau ngeritik nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Nggak jadi masalah ya kalau Mas Pram? Nggak banget lah. Karena udah tertargetkan 5 tahun aja cukup atau? Ya saya memang di internal pastilah sekarang di Balai Kota pada happy. Happy-nya kenapa? Karena saya bilang, saya percaya kalian semua. Saya nggak akan bawa orang ASN dari luar. Semuanya dari dalam. Tapi kerja bener.
Dan jangan salah loh, saya ini paham banget urusan gimana penjaga dapur 10 tahun. Urusan gini lah, misalnya lah, kamu tanya saya iseng-iseng berapa jumlah halte di Jakarta, merem aja saya tahu, 252. Kenapa hafal begitu? Ya dulu kan saya yang nyiapin paperwork, termasuk macam-macamnya lah. Sehingga dengan demikian, ya ini salah satu keuntungan buat saya ketika saya memimpin Jakarta, nggak perlu belajar lagi, langsung tahu. Untuk warga Jakarta apa Pak pesannya Pak? Maksudnya kan dengan adanya gubernur baru kan juga ada harapan baru 5 tahun. Yang paling utama yang membuat saya semangat adalah persoalan yang dibawa ini yang real, yang dulu tidak pernah saya lihat secara langsung sebagai pembuat kebijakan. Misalnya persoalan-persoalan yang menyangkut rusun-rusun kita. Menyangkut rumah-rumah di Tanah Tinggi, di Tanah Abang, di Kampung Melati. Ada rumah yang hanya cukup untuk tidur 2-3 orang, tapi isinya bisa 15 orang. Diatur 3 shift, MCK-nya tidak ada. Nah yang begini-beginilah saya ingin hadir gitu. Jadi saya sama sekali selama kampanye nggak pernah nawarin yang berbentuk fisik, membangun sesuatu yang yang gitulah. Termasuk memindahkan balai kota nggak pernah lah. Jadi saya konsentrasi terhadap menyelesaikan persoalan-persoalan real itu. Dan saya juga meyakini kenapa kemudian taman itu akan dibuka, itu juga tempat untuk orang healing, orang berekspresi. Dan saya secara bercanda saya mengatakan, ya udahlah kalau curhat-curhatnya di taman aja gitu. Karena itu akan membuat banyak pilihan bagi masyarakat, bagi warga untuk berjanji dengan temannya, bersilaturahmi, ketemu keluarganya, bermain musik. Ada UMKM jualannya yang kita atur dengan baik. Mudah-mudahan setelah Lebaran ini kita bisa buka lah gitu. Saya nggak ada kendala apapun, bahkan saya yakinnya gubernur yang paling banyak didatengin oleh menteri. Dalam seminggu kemarin aja 6 menteri datang. Termasuk kepala badan yang kemarin saya mau sowan malah beliau yang ke sini. Dan beberapa menteri yang hadir secara tertutup juga banyak. Nggak apa-apa. Ya menurut saya yakinlah. Pemerintah siapapun pemerintahan itu ketika sudah memerintah pasti udah nggak lihat lagi urusan latar belakang maupun partai. Saya sama sekali nggak melihat itu ya. Dan dengan segala respek saya nggak pernah tuh ke teman-teman di dalam menanyakan misalnya ke saya tentang saya pribadi, lu milih gua nggak gitu? Enggak. Bahkan saya di awal saya bilang, bagi yang nggak milih saya jangan khawatir, saya akan memperlakukan yang sama. Yang penting profesional. Dari keyword saya itu. Makanya semuanya happy. Lihat wajah saya aja happy gitu. Karena saya nggak membedakan sama sekali. Sama sekali. Yang jelas pokoknya saya hadir retreat di Magelang karena saya hadir, yang masih ragu-ragu akhirnya hadir semua. Dan ketika saya bertemu dengan Pak Prabowo, bersalaman dengan senyum, ketemu Ibu juga bersalaman dengan senyum. Saya sudah ketemu semua. Dan komunikasi oke lah, nggak ada ini. Tapi yang jelas bahwa apapun yang saya lakukan ya, kan banyak orang menanyakan, contoh termasuk ketika harus merubah kebijakan tentang sarapan pagi gratis. Yang kemarin. Karena memang rupanya Badan Gizi sudah menyiapkan untuk sarapan pagi gratis itu mereka siapkan juga gitu. Kalau enggak kan double, redundant. Maka dengan demikian kami tetap mensupport itu. Jakarta salah satu kelebihannya adalah fasilitas kantinnya itu kan luar biasa. Banyak SMA-SMA yang dulu memang tempat untuk pengadaan itu. Maka kami putuskan untuk kantin-kantinnya kita siapkan membantu Badan Gizi. Selain itu juga kita alihkan, bahkan kita tambahi untuk kartu Jakarta Pintar dan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Itu yang lebih diperlukan. Ya karena saya anaknya guru dari daerah ya, saya yakin bahwa kebutuhan untuk orang bisa bersekolah itu penting banget.
Yang saya juga sekarang ini segera saya wujudkan, mudah-mudahan minggu depan udah kita putuskan, pemutihan ijazah. Ada yang 15 tahun ijazah SLTA nggak diambil karena nggak bisa ngelunasin uang SPP. 15 tahun. Bagi saya bukan kemudian ijazahnya itu akan bisa digunakan untuk mencari. Bukan. Ini adalah hak mereka. Dan saya udah putihkan dan alhamdulillah dananya, budgetnya sudah ada juga. Anggarannya juga udah siap, Pak? Udah. Minggu depan lah kita ini kan. Termasuk Kampung Bayan kan kemarin ada 2 kelompok. Yang kelompok pertama selesai. Purkon teman, yang satu lagi si Gugun, dua-duanya selesai. Udah mulai masuk apa belum, Pak? Ya mereka terserah mau masuk kapan, tapi yang penting mau masuk secepatnya kita udah siapkan. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 sebenarnya ibu kota itu sudah di statementkan bahwa akan pindah ke IKN. Tetapi dalam pasar peralihan, pemindahan itu harus diatur dalam Perpres. Ketika Pak Jokowi, saya sama Pak Pratik sudah menyiapkan Perpresnya. Tetapi beliau mengatakan bahwa lebih baik ditandatangani oleh pemerintahan baru. Nah, ketika Perpresnya sampai hari ini belum ditandatangani, artinya Jakarta itu masih sebagai ibu kota. Dan dalam acara-acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat selalu mengatakan bahwa DKI Jakarta. Termasuk ketika pelantikan kemarin, ininya juga masih DKI Jakarta. Sehingga ibu kota itu masih di Jakarta. Kira-kira nanti ke 2027 ya? 500. Ya tergantung Bapak Presiden. Jangan mancing-mancing, tergantung Bapak Presiden. Ya, sama-sama.